Halo sahabat GKI Klasis Solo, bertemu lagi dalam Bina Iman hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di saat yang teduh ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau mengerti makna firman-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Apakah reaksi sahabat semua saat menyaksikan tayangan tadi? Tentu banyak di antara kita yang tertawa ya. Tokoh komedian bernama Charlie Chaplin ini memang sangat populer di zamannya, bahkan hingga kini. Orang selalu tertawa melihat tingkah konyolnya. Padahal, kalau kita melihat konten tayangan tadi, apa yang sebenarnya kita tertawakan? Bukankah kemalangan orang lain yang kalau kita sendiri mengalaminya, mungkin belum tentu kita bisa tertawa. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 20-26. Yehezkiel pasal 28 ayat 20-26. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka. Sahabat GKI Klasis Solo, pernahkah Anda merasa senang jika melihat orang yang pernah menyakiti Anda celaka? Atau saingan Anda terkena PHK? Atau mantan Anda bertengkar dengan pasangan barunya? Intinya, muncul perasaan senang saat melihat orang lain tertimpa musibah. Terutama ketika orang itu adalah orang yang pernah melukai Anda, orang yang menjadi saingan Anda, atau orang yang sedang berkonflik dengan Anda. Ada sebuah jargon yang jitu menggambarkan keadaan semacam itu, yakni senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Dalam psikologi, fenomena semacam ini dinamai
Schadenfreude. Schadenfreude berasal dari bahasa Jerman Schaden yang artinya kerusakan dan Freude yang artinya sukacita atau yang bisa juga berarti kesenangan, kegembiraan, atau kepuasan. Schadenfreude berarti kesenangan saat menyaksikan orang lain tertimpa musibah, kegagalan, atau terhina. Orang lain tersebut, seperti yang sudah saya katakan tadi, utamanya adalah orang yang pernah melukai kita, atau orang yang menjadi saingan kita, atau bisa juga orang yang sedang berkonflik dengan kita. Namun ternyata bukan hanya mereka saja loh. Bahkan kepada orang yang tidak ada masalah dengan kita, perasaan Schadenfreude ini juga bisa muncul. Misalnya, saat melihat tetangga kita yang terpandang, ternyata istrinya ketahuan selingkuh. Atau saat ada pengendara motor yang ugal-ugalan di jalan raya, lalu mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal di tempat, lalu kita berkata, syukurin, salah sendiri, naik kendaraan ugal-ugalan. Bahkan perasaan Schadenfreude bisa muncul saat musibah menimpa orang yang sama sekali jauh dan tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Misalkan, pada saat kita mengetahui ada artis yang sedang terkenal, lalu terkena skandal. Atau ada atlet ya dalam dunia olahraga, ada atlet negara tetangga yang dikalahkan oleh atlet dari negara lain. Lalu kita merasa senang karena kita tidak suka dengan negara yang atletnya kalah itu. Nah, bukankah itu adalah orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita? Tetapi muncul perasaan senang saat ada musibah yang menimpa mereka. Ngeri bukan? Itu sebabnya saya memberi judul renungan hari ini, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Schadenfreude. Mengapa bisa muncul sikap semacam ini? Para peneliti menemukan ada sedikitnya 3 hal yang mendorong munculnya perasaan Schadenfreude ini. Yang pertama, ketika seseorang merasa dirinya kurang berharga dibandingkan orang lain, atau dengan kata lain, orang ini mempunyai nilai diri yang rendah. Orang yang nilai dirinya rendah selalu merasa dirinya itu tidak berharga dan juga dia tidak pernah dihargai oleh orang lain. Perasaan Schadenfreude bisa muncul pada orang-orang ini ketika dia melihat orang lain dihina atau ditertawakan misalnya. Mengapa? Sebab itu bisa membuat dia merasa berada dalam posisi yang lebih tinggi dalam tanda petik daripada orang yang sedang direndahkan tersebut. Bahkan ia bisa ikut menghina atau menertawakan si korban. Lalu, yang kedua, apa yang mendorong munculnya perasaan Schadenfreude dalam diri seseorang? Yang kedua adalah perasaan iri atau dengki. Orang yang memiliki rasa iri atau dengki dalam dirinya, ketika melihat temannya sukses misalnya, maka mereka bisa merasa bahwa kesuksesan temannya itu adalah sebuah ancaman yang akan membuat dirinya tampak gagal. Oleh karena itu, jika temannya yang sukses itu mengalami kegagalan, dia akan merasa senang. Contoh pada anak muda misalnya, ketika temannya atau sahabatnya putus dengan pacarnya, dia bisa loh dalam hati diam-diam senang. Karena sebenarnya dalam hatinya iri, kenapa temannya atau sahabatnya ini bisa punya pacar, sementara dia belum punya pacar. Yang ketiga adalah soal keadilan. Terkait soal keadilan ini, perasaan Schadenfreude bisa muncul pada diri orang yang merasa puas jika, misalnya, melihat seorang pembunuh dihukum mati. Meskipun dirinya nggak ada kaitannya dengan korban pembunuhan, tapi dia merasa puas
kalau si pembunuh ini dijatuhi hukuman mati. Dia merasa memang adil dan layak kalau pembunuh itu mati. Atau contoh yang lain lagi, ketika seorang bisa merasa puas atas kecelakaan yang menimpa seorang sopir truk misalnya, yang berkendara dengan sembrono. Orang ini merasa puas karena merasa bahwa ya memang itulah yang adil, ganjaran yang sepantasnya bagi sopir truk yang sembrono itu. Yang keempat, kita suka menghukum orang lain. Mungkin tidak sadar, namun kita sering melakukannya. Contohnya, nih yang pernah saya alami, pada saat kami masih mahasiswa teologi dan tinggal di asrama, ataupun ketika sudah tinggal di kos. Maka sudah menjadi tradisi, kalau ada teman yang berulang tahun, ia akan diguyur dengan air. Dan bahkan kadang-kadang airnya itu bukan air yang bersih, melainkan air bekas cucian yang sudah disimpan beberapa hari. Jadi bisa dibayangkan ya, bau sekali. Lalu air itu diguyur ke kepala orang yang berulang tahun, ditambah lagi. Kemudian di atas kepalanya diceplokin telur. Setelah diceplokin telur, belum cukup, ditambah lagi kemudian di atas telur itu dituangi tepung terigu. Alhasil, semua kotoran itu menempel di badan teman yang berulang tahun dan mengotori lantai asrama atau lantai kos. Tapi meskipun demikian, semua orang tertawa. Saya benar-benar selalu bergidik jika ingat kebiasaan itu. Saya juga tidak pernah mau melakukannya karena bagi saya itu kejam. Walaupun saya tidak pernah ikut-ikutan, namun ternyata saya pun juga tidak lepas dari hukuman tersebut. Suatu hari, di hari ulang tahun saya bangun dengan badan yang demam. Udah sejak dari semalam saya merasakan gak enak badan, dan ternyata paginya saya demam. Dan saat saya keluar kamar untuk menuju ke kamar mandi, tiba-tiba dari belakang saya diguyur air oleh teman-teman dan mereka semua tertawa. Dan ketika saya mengatakan, tolonglah jangan guyur saya dulu, saya sedang demam. Tidak ada dari mereka satupun yang percaya dan menganggap bahwa saya hanya mau menghindar dari guyuran air saja. Sehingga saya tetap dikejar dan diguyur air oleh teman-teman. Jadi saya kedinginan. Kita mendapatkan kesenangan saat melihat kesusahan orang lain dan bisa menertawakannya. Dan bukankah itu budaya yang banyak disukai oleh masyarakat kita? Kalau kita lihat sinetron-sinetron yang tidak mendidik saat ini, penonton merasa puas kalau si tokoh jahat atau tokoh antagonisnya dalam sinetron itu menerima ganjaran yang sepantasnya. Nah, sahabat GKI Klasik Solo, bacaan Alkitab kita pada hari ini juga berlatar belakang persoalan kegembiraan melihat orang lain yang sedang susah. Hal itu dilakukan oleh Sidon terhadap Israel. Sidon ini juga dalam sejarahnya pernah menindas orang Israel. Namun kemudian Allah melepaskan mereka. Ini dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 12. Dan pada saat ini, kondisi Israel sedang tidak baik. Israel sedang dihukum Allah dalam pembuangan di Babel. Akibat dari ketidaksetiaan mereka terhadap Allah. Tentu saja Israel saat ini sedang sengsara dan menderita. Berada jauh dari tanah air dan hidup sebagai hamba di negeri asing. Nah, rupanya penderitaan yang dialami Israel ini membuat Sidon bersuka cita. Mereka bergembira melihat musuh mereka sedang terkena musibah. Lalu mulailah mereka menghina Israel. Bahkan penghinaan itu begitu menyakitkan sehingga diibaratkan onak duri yang menusuk. Tetapi ternyata perilaku Sidon ini menimbulkan murka Allah. Kalau Allah memang dia berhak menghukum Israel karena Israel tidak setia kepada Allah. Tetapi siapakah Sidon? Mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Allah punya kedaulatannya sendiri saat menghukum Israel, dan hukuman itu jelas tidak dilakukan Allah untuk memuaskan hati para seteru Israel. Allah
juga tidak menghukum Israel dengan hati yang gembira kok. Allah itu sedih. Namun Allah tetap melakukannya demi mendidik umatnya. Maka jika Sidon berani bersuka cita atas penghukuman itu, maka bisa dikatakan seolah-olah mereka merasa bahwa Allah Israel ada di pihak mereka. Nah, tentu ini jelas keliru, sebab mereka tidak mengenal siapa Allah Israel. Oleh karenanya Allah menjatuhkan hukuman atas Sidon. Allah mendatangkan hukuman yang berupa sampar, yaitu wabah yang mematikan, dan peperangan yang akan banyak menimbulkan pertumpahan darah dan korban jiwa. Ini disebutkan di ayat yang ke-23. Hukuman yang tidak main-main, bukan? Mengapa? Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Demikianlah perkataan ini diulang Allah sampai 4 kali dalam bacaan hari ini, yaitu di ayatnya yang ke-22 sampai 24 dan ayat yang ke-26. Apa pelajaran yang bisa kita ambil melalui renungan hari ini? Janganlah kita suka menyimpan perasaan Schadenfreude, suka melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Sekalipun mungkin yang mengalami kesusahan itu adalah orang yang sudah menyusahkan hidup kita, orang yang pernah melukai kita, orang yang mungkin saat ini sedang berkonflik dengan kita. Biarlah itu menjadi bagian Allah untuk berurusan dengan dia. Itu adalah mutlak kedaulatan Allah. Kita tidak berhak untuk bergembira atas penderitaan yang terjadi pada diri orang lain. Karena bergembira atas kesusahan orang lain adalah jahat di mata Tuhan. Jika kita bisa menolongnya, ya ayo kita tolong. Tetapi jika kita tidak bisa menolongnya, janganlah kita mensyukuri kemalangan orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.